Kembali lagi bersama kami, Logika Mistis. Sekarang kami berada di jembatan Sulastri yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda ya guys. Ini gelap sekali ya, lampu-lampu pun tidak ada, penerangan sama sekali, cuma lantern doang sih. Di sini banyak kali sosok-sosok atau Sulastri sendiri yang sering menampakkan wujudnya. Jadi kita lihat tangganya dulu, tangga ya, jembatan bang. Sambil kuat cakapnya. Jatuh mati juga ya. Semak kali ya, lihat. Semak. Cuman di kamera kayak gak nampak ya. Ini jembatan ini kenapa dinamai Sulastri? Yaitu ada sosok gadis kembang desa yang diperkosa pada zaman penjajahan Belanda sama mandor-mandor perkebunan di sini ya guys. Dan sosok Sulastri sendiri sering menampakkan diri di jembatan ini yang sering mengganggu orang lewat bertanya ya. Karena kaminya ini makanya berani. Dan bukan konon sih, memang ceritanya sini ada kuburan sepertinya di sebelah sana ya. Itu dan ya. Oke lah cuy, kalau gitu coba kita langsung telusuri aja ke sana ya, tanpa banyak basa-basi. Karena memang di sini tempatnya katanya ya lumayan angker juga. Guys, ini ya kami sudah berada di jembatan Sulastri yang ceritanya masa penjajahan dulu, penjajahan Belanda, ada seorang gadis desa dan bisa dibilang dia kembang desa ya guys ya. Pada masa itu penjajah dari Belanda mengagumi seseorang yang namanya Sulastri. Tapi si Sulastri tersebut tidak ada respon terhadap mereka, dan pada akhirnya para pencinta si kembang desa tadi, Sulastri, akhirnya menculik si Sulastri tersebut dan memperkosa si Sulastri. Dan konon ceritanya mayat Sulastri tersebut dipotong-potong ya guys ya, dan pecahannya banyak lah di segala Asia guys di sini. Dan konon ada bagian atasnya aja yang dapat di jurang sebelah sini ya. Nggak nampak ya. Intinya di sini lah ya. Di jurang-jurang ini ya. Jadi untuk bagian bawahnya apa udah didapatkan? Tidak dapat, karena didapatkannya pun kondisi sudah membusuk. Dan ayo kita telusuri dan kita lihat ada kuburannya di sebelah sana. Oke, coba kita lihat kuburannya ya. Katanya kuburannya masuk ke dalam hutan-hutan gitu ya. Sepertinya seperti itu. Coba kita explore dan ya mungkin saja kita bisa menemui sosok Sulastri itu sendiri. Seperti kalian lihat ya, ini jembatannya orang jarang lalu lalang karena takut dengan sosok Sulastri itu ya. Jadi ini ya guys ya, kata cerita orang-orang di sini katanya kuburannya ada. Dan saat ini kami mungkin ingin ke tempat kuburan tersebut, tetapi di kuburan tersebut itu tidak sepenuhnya postur badannya, hanya bagiannya yang tersisa lah yang terdapat lah ya guys ya. Ini coba kita telusuri langsung ya guys ya. Oke coy, jadi kita ini lagi dalam perjalanan untuk menuju makamnya Sulastri ya, yang katanya menggentayangi jembatan di Sulastri ini coy. Kalau kalian mau tahu, jembatan Sulastri ini tepatnya ada di mana?
sebuah perkebunan Marjandi ya. Ya, kebunan Marjandi. Siapa sih yang nggak tahu soal jembatan Sulastri ini ya? Mungkin sudah menyebar lah di penjuru Sumatera ya. Jadi malam kali ini kami ingin melihat kuburannya ya. Nah, lihat ini ada pelangnya ya. Oh iya iya iya. Kita ada pelangnya cuy. Coba kita lihat dulu pelangnya. Ada tulisan Jawa juga ya. Tulisan Jawa itu? India itu. Apa tulisan Jawa itu? Ini kayaknya tulisan apa nih, negara asalku itu? Bangladesh. Sawadika. Hap, Cuy, kalian tahu nggak ini tulisan apa cuy? Yang di bawahnya ini. Jadi atasnya ini tulisannya Makam Sulastri yang akan kita datangi. Sedangkan bawahnya ini huruf apa ini cuy? Apakah Jawa kuno atau kayak mana? Kalau kalian ada yang tahu coba ditulis di kolom komentar ya cuy. Oke kalau gitu kita lanjut aja. Jadi kalau kalian mau tahu ya di sekitar sini itu apa ini di sekitar kita ini cuy? Oke guys, ini kami sudah sampai ke makamnya ya guys ya. Coba kita lihat dengan teliti ya guys ya. Ayo. Jadi di sekeliling kita ini bisa dibilang kayak perkebunan sawit cuy. Seperti yang kalian lihat ya. Tapi ini bukan punya Pak Prabowo ya. Oke cuy, depan itu kuburannya. Guys, kami udah mulai sampai ya guys ya. Bum. Izin kami oh. Izin mendokumentasi ke. Oke guys. Inilah. Oke guys, inilah kuburan tersebut ya guys ya. Tetapi ini tidak kuburan utuh badannya ya guys ya. Ini hanya sekedar syarat kuburannya karena postur tubuhnya tidak semua ditemukan ya guys ya. Jadi pantas saja kuburannya kecil ya coy. Coba bisa diklihat, bisa dari sana. Oh iya. Kayaknya di sini jurang ya coy. Di bawah itu jurang. Jadi kita nggak bisa ke sana. Untuk areanya ini memang sengaja ditutup ya, mungkin untuk mencegah adanya perusakan makam. Tapi suasananya cukup terasa sih. Aura-auranya ya. Auranya, dinginnya, dan ini kuburannya juga salah satu mengenang monumen ya, monumen sejarah juga ya, makanya disebut jembatan Sulastri ya. Karena di sini guys, memang benar-benar kembang desa. Dan kami mendapat fotonya dan itu sangat cantik ya guys. Nanti Foto Sulastri itu ya. Foto mungkin Sulastri nanti kalau kalian editor bisa mengedit menunjukkan. Mungkin kalian nanti kalau ingin melihat fotonya nanti di slip videonya pasti ada guys. Ya karena beruntungnya kami bisa dapat fotonya ya. Walaupun fotonya cukup sulit untuk didapatkan. Oke jadi ginilah suasananya. Nampak di situ. Kaos jurang. Inilah guys ya. Kuburan makam Sulastri ini berada di tepi jurang ya guys ya. Ataupun tepi sungai. Ini bawahnya sudah mungkin sungai ini ya guys. nggak nampak ya coy. Ya, karena nampak ditutupi ya, guys, ya. pepohonan dan rumput-rumput yang tinggi ya. Pohon-pohon yang terlalu rimbun guys ya. Ini pohon suun ya? Hah? Pohon suun? Nggak tahu aku. Iya kan? Pohon suun ini. Pohon suun nih guys, tapi tinggi kali guys. Batang tiang kayak batang pinang. Berarti mungkin liar itu ya kan, pohon liar itu. Jadi biarlah ini ada pohon aren ya guys ya. Untuk di center ini agak susah sih ditemukan pohon aren. Ya pohon aren ini kan. Oke guys. Tapi kalau kita lihat secara teliti ya, kayaknya makamnya ini lumayan terawat gak sih? Ya terawat. Ya kan, terawat kan. Terawat. Soalnya nampak bersih ya, walaupun ini udah mulai dari zaman penjajahan Belanda, tapi makamnya itu masih terlihat bersih dan terawat, kayak tiap hari disapu gitu ya kan. Soalnya dia dikelilingi pohon tapi nggak ada sampah daun sedikit pun. Bahkan tanaman rumput pun hanya sedikit guys. Nah, sedikit aja, kayak udah rajin dicabuti gitu. Padahal kan ini peninggalan zaman penjajahan Belanda. Iya, padahal udah lama kali. Oke lah guys, kita coba telusuri yang lain ya guys. Mungkin kita kembali ke jembatan lagi. Jalan lah.
Coba contoh-contoh orang yang dijumpai itu kayak mana aja sih? Bisa diceritai 1-2 kejadian? Coba Om, tolong jelaskan Om. Yang itu seperti yang sering dijumpai itu seperti apa ya? Orang yang lewat sendirian dan dia sering duduk di sini ya kawan-kawan. Siapa? Orangnya duduk di sini. Siapa yang duduk di sini? Sosok sulastrinya duduk di sini. Iya. Dan kadang di jembatan itu, Jembatan ini. iya, dia bang gini ya duduk apa dalam. Lihat ini ada pohon besar ya guys. Harusnya ada yang mana? Itu. Jadi di sini katanya banyak orang-orang yang sering dijumpai, bahkan terkadang banyak pengendara motor yang motornya sering mati mendadak di tengah jembatan ini, coy. Seperti yang dilihat di sini, walaupun ada lampu seperti ini tapi tidak nyala ya, coy, tidak aktif. Dan ini dia monumen jembatannya. Jembatan beton kompos. Baca. Jembatan beton komposisi Ini ya. Sulastri Unit Usaha Marjandi PT Perkebunan Nusantara 4 Persero ya, guys. Persero. Dan diresmikan pada tanggal 8 Maret 2011 oleh Direktur Utama Dahlian Harahap. Oh, berarti ini walaupun jembatannya udah lama, tapi di tahun 2011 kayaknya direnovasi ya, saya. Baru diresmikan kembali. Iya. Oke lah, penutupan. Oke guys, mungkin sampai sini aja untuk malam ini ya guys ya. Jika kalian, khusus untuk warga Siantar, jika ada tempat yang ingin kami telusuri, silakan komen aja guys. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tadi sama aja ya. Ya udahlah, Ya, gitu intinya itulah. Aktifkan juga tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan sama video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Bye-bye.